Kudus. Pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sesungguhnya bukan karena kuat dan jalan kita, tetapi semua karena kemurahan Tuhan. Kita berdiri bersama-sama, saudaraku. Haleluya, Yesus. Bapa di dalam surga, buat kembali kami datang beribadah
memuji mengagungkan Tuhan, karena Engkau begitu baik dan mengasihi kami. Buat siang hari ini seberapa kami yang ada Tuhan, kami ingin naikkan pujian hanya untuk hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada siang hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu, lawati kami semua Tuhan, supaya kami boleh merasakan dan menikmati akan kebesaran-Mu, akan janji-janji-Mu. Kalau kami pulang membawa berkat yang besar daripada-Mu Bapa di dalam surga, kami menyerahkan setiap pelayan-pelayan-Mu ke dalam tangan-Mu ya Bapa, baik pelayanan pujian, baik pelayanan singer, baik pelayanan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Apa yang ditabur sebentar menjadi berkat dan bagian buat kami, karena melalui kebenaran firman-Mu. Baik pelayanan musik, kolektan, seluruh kami yang ada, kami tahu dan yakin Tuhan, Engkau sudah menolong kami, mempersiapkan kami, supaya kami boleh sama-sama untuk memuliakan Tuhan. Baik perjamuan asa yang kudus Tuhan, Engkau siapkan kami semua. Kami tahu kami sudah menyerahkan hati, pikiran kami sudah serahkan di dalam tangan-Mu. Kami akan diberkati Tuhan oleh perjamuan asa yang kudus. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan, Engkau hancurkan di dalam nama Yesus. Kebebasan Allah Engkau berikan buat kami semua. Terima kasih, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan bagi kami untuk belajar di dalam melayani akan Tuhan. Dan terima kasih juga buat Ibu Gembala yang masih percayakan kami belajar dan terus belajar untuk melayani Tuhan. Amin, amin. Ayo kita beri bersama-sama, karena kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Ada pertemuan di udara, kalau bunyi sangkatala, sejak ku terima Yesus. Haleluya. Pujian ini penuh dengan sorak-sorai. Tetapi pada saat ini saya lihat masih tepuk tangan agak lemas, tepuk tangannya masih kurang semangat. Kalau melalui kesaksian saudaraku tadi, saya sempat agak mual saudaraku. Tadi makan hanya berkuah saja supaya terdorong langsung. Jadi saya berdoa pada Tuhan, Tuhan kuatkan saya. Saya percaya pada saat ini saya disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Apa yang menjadi masalah saudara, apa yang menjadi sakit saudara, jangan pernah khawatir. Tuhan akan memberikan kesembuhan. Tuhan akan memberikan masalah menjadi berkat buat kita. Amin. Asal kita memuji nama Tuhan dengan semangat, dengan penuh keyakinan bahwa Allah beserta dengan kita. Ada pertemuan di udara. Haleluya.
pertama sekali saya bilang terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa hadir bersama-sama dengan jemaat Tuhan, keluarga Ibu Gembala, dapat beribadah di tempat ini. Beberapa minggu yang lalu saya dirawat lebih 1 minggu dari Mitra Timur, Mitra Keluarga. Saya minta dipindahkan di Rumah Sakit Umum Cibitung. Saya hitung ada dari hari Minggu sampai hari Minggu 7 hari lebih saya dirawat. Dan infusnya nanti pindah rumah sakit baru lepas, masuk di rumah sakit umum dipasang lagi. Dan kedua kaki saya dan tangan kanan ini menjadi bengkak sekali, tidak bisa ditekuk, dibengkokkan. Saya pikir asam urat naik, rupanya itu karena cairan terlalu lama. Jadi bengkak itu karena cairan. Tapi saya hanya berteriak kepada Tuhan Yesus, tolong saya. Tuhan pulihkan saya hanya minta urapan dari Tuhan. Kalau Tuhan urapi saya, pasti Tuhan akan selesaikan penyakit yang saya hadapi. Saudara-saudara, saya pernah 3 hari tidak bisa makan. Bukan cuma 3 hari, selanjutnya berhari-hari mau cium aroma makanan saja tidak bisa karena asam lambungnya itu tinggi. Kata dokter karena gasnya itu agak tinggi, jadi apapun yang saya mau makan tidak bisa. Saya pernah 4 hari cuma makan sum-sum terus, tetap tidak bisa juga, tidak ada kekuatan. Saya coba bilang sama anak saya, dia juga jarang di rumah sakit karena dia bekerja, tolong biarkan kaki saya. Wah, dengan lahap saya makan kaki 1 paha itu dan nasi habis. Tapi sesudahnya rupanya jadi sakit karena kerasnya itu masuk. Nah, singkat cerita saudara, saya keluar rumah sakit. Saya diminta adik saya istirahat di Depok. Saya istirahat di sana, saya dirawat lagi di rumah sakit Mitra. Tapi tidak enak karena cuma ditaruh obat saja. Karena asam lambung naik lagi. Besoknya saya dirawat di rumah sakit yang sama, tapi dokter spesialis penyakit dalam, Dokter Simatupang kalau tidak salah. Dan saya singkatkan, dia minta Bapak coba di USG itu perut itu. Saya bilang oke. Di USG hasilnya dia bilang ginjal kena, ada liver, asam lambung tetap ada, dan terakhir dia bilang ada batu empedu. Kalau memang itu sakit Pak, cepat ke rumah sakit, harus diangkat melalui operasi. Tadinya juga dia bilang, Pak, setelah USG saya periksa kembali, harus siap di endoskop. Maksudnya selang itu, karena dia kasih tunjuk selangnya hampir seperti sebesar selang air saudara. Ya, sebagai manusia kan ada takut sedikit. Saya bilang oke, saya siap. Tapi saya sudah berdoa, Tuhan, kalau boleh lakukan semua ini supaya kuasa Tuhan yang berlaku dalam hidup saya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, 2 minggu saya di Depok, saya pulang ke Bekasi.
Di Bekasi sekarang saya lagi rawat jalan. Saya pikir di Depok gratis aja, kan dokter spesialis anak Tuhan. Bukan saya harapkan gratis, tapi saya pikir ya ada keringanan. Rupanya ya cukup besar juga biayanya, tapi saya tidak pikirkan biaya itu. Saya yakin Tuhan sudah siapkan semua. Bukan hanya biaya, tapi kesembuhan, pemulihan Tuhan sudah siapkan semua. Nah, sampai saat ini saya masih rawat jalan. Bantu terus saya dalam doa supaya Tuhan yang menyembuhkan saya. Dan terakhir saya katakan kepada Ibu Gembala, isi pastori, dan seluruh sidang jemaat yang ada, yang sudah membantu saya baik dalam doa maupun keuangan saudara. Keuangan itu saya sudah terima, saudara, dan saya yakin dan percaya apa yang saudara berikan, apa yang saudara sudah kerjakan baik hari kemarin, hari ini, Tuhan sudah catat semua. Dan Tuhan bilang Dia simpan di dalam kirbatnya, Dia simpan di dalam pundi-pundi Tuhan. Doa saya, pasti Tuhan akan balas apa yang saudara sudah buat bagi saya pribadi untuk kesembuhan saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Tuhan. Kesaksian luar biasa di bawah kita. Sesungguhnya penyakit apapun itu hanya satu kesembuhan yang boleh dikerjakan, hanya melalui Tuhan Yesus. Yakin dan percaya kalau kita memiliki iman yang begitu kuat dan dahsyat, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Kita beri bersama-sama, saudara. Di dalam setiap problema hidup, di dalam setiap masalah yang kami hadapi, kami yakini dan kami percayai bahwa Engkau Yesus yang termanis buat jiwa. Sekalipun masalah begitu besar yang kami hadapi, sehingga kami tidak kuat untuk menghadapinya, tetapi kami mau katakan, Tuhan, Engkau tetap yang termanis buat jiwa kami, dan kami tetap cinta Engkau selama-lamanya. Kami yakin, Tuhan, setiap sakit kami, setiap masalah yang kami hadapi, Tuhan, Engkau akan memberikan jawaban yang sempurna bagi kami. Engkau akan kerjakan, Tuhan, pekerjaan magis bagi kami, Tuhan, dari keadaan Yesus yang termanis buat jiwa. Amin. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwamu, buat jiwaku. Yesus yang termanis
berapa berat problem yang kau hadapi pada saat ini. Adakah di dalammu, ada di dalam ucapanmu, Yesus Engkau yang termanis bagi kami. Bila setiap sakit yang engkau hadapi, biarlah engkau katakan, Yesus Engkau termanis bagi kami. Sekalipun sakit datang, sekalipun problema datang, kami tetap cinta Engkau selama-lamanya. Kami yakin Tuhan, setiap sakit yang ada, Engkau akan sembuhkan. Setiap masalah yang ada, Engkau buka jalan bagi kami. Angkat tanganmu, berseru kepada Tuhan. Angkat tanganmu, berseru kepada nama Yesus. Berseru. Jadikan pujian yang kesungguhan hati. Angkat tanganmu, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengulurkan tangannya, akan menjamah kehidupan kita. Amin. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya.
Tuhan. Kami yakin, kami percaya, kami mau membawa berkat yang daripada Engkau saja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku, terima kasih Roh Kudus. Engkau baik bagi kami Tuhan. Hamba-Mu sebentar akan memberikan sabda-Mu bagi kami Tuhan. Tuhan, jamah kehidupannya, pakai dia dan dirinya Tuhan. Hanya perkataan-Mu lah yang berlaku dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Kami yakin, kami percaya hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kami di tempat ini Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami. Kami yakin, kami percaya Engkau akan membalasnya berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita angkat pujian. Bila takut membayar dan hatimu bebas. Waktu selanjutnya saya akan kepada hamba Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi ini, siang ini sangat bersyukur sekali bisa menikmati hadirat Tuhan. Yang luar biasa, dari pagi tadi sampai siang ini kita bersyukur kita ada di dalam hadirat Tuhan. Inilah yang lebih indah selain kita ada di hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat kepercayaan dari Ibu Gembala di tempat ini, dan bersyukur kita semua terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita sehat, kuat semua karena anugerah Tuhan. Kita mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga. Kita baca satu ayat di sana. Efesus pasal 3 ayat yang ke-18. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan untuk menghormati firman Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama ayat ini. Efesus 3 ayat yang ke-18. 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dalamnya kasih Kristus. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk. Ini ayat ini Paulus dikatakan ia berdoa untuk jemaat Tuhan supaya dapat memahami, supaya bisa mengerti tentang kasih Tuhan. Dalam ayat-ayat sebelumnya bukan cuma satu pokok doa yang dia doakan, tetapi ada beberapa doa yang dia naikkan, dan dia berdoa untuk jemaat sekalian. Satu waktu saya baca sebuah tulisan, dikatakan hamba Tuhan yang luar biasa itu banyak, hamba Tuhan yang hebat-hebat banyak, tetapi hamba Tuhan yang berdoa untuk kita, untuk jemaat Tuhan, pasti cuma
satu orang, hanya gembala kita, yang pasti karena sebagai hamba Tuhan, firman Tuhan katakan berjaga-jaga atas nyawa kita, maka sebagai hamba Tuhan tentu siang dan malam berdoa untuk umat Tuhan, untuk jemaat Tuhan, supaya saudara sehat, supaya saudara diberkati. Pasti sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala akan berdoa. Banyak yang luar biasa, hamba Tuhan yang luar biasa, tetapi yang mendoakan saudara, bahkan menyebut nama saudara, pasti gembala saudara. Karena sebagai hamba Tuhan, sebagai bertanggung jawab atas hidup. Nah, saya ingin garis bawahi ini, berkata di dalam ayat ini, berdoa, Paulus berdoa supaya jemaat Tuhan mengerti, memahami kasih Tuhan. Berapa banyak kita yang ada pagi hari ini yang percaya bahwa Bapa di surga mengasihi kita. Saya percaya, saya yakin semua kita percaya bahwa Bapa di surga mengasihi kita. Dia mengasihi kita. Tetapi sampai seberapa jauh kita bisa memahami dan mengerti tentang kasih Tuhan? Tentu berbeda-beda. Para teolog berkata bahwa kata kasih ini itu sampai 256 kali ditulis di dalam firman Tuhan. Berarti betapa pentingnya untuk kita memahami, untuk kita mengerti tentang kasih Tuhan kepada kita. Apalagi di tengah-tengah hari-hari ini, di situasi hari ini yang masih ada dalam kesukaran, kesulitan, bahkan saudara mungkin yang datang ketika melangkah dari rumah saudara, saudara begitu banyak masalah, persoalan. Nah, bagaimana supaya kita bisa kuat, kita bisa semangat terus menjalani hidup ini di tengah-tengah pergumulan, peperangan? Maka satu-satunya jalan, tentu ada banyak hal yang untuk membuat kita bisa kuat, bisa tetap semangat, bisa berpengharapan ke dalam Tuhan. Namun saya pikir salah satu cara untuk kita kuat, untuk kita semangat, terus berjalan, terus melayani Tuhan di hari-hari ini, yaitu memahami kasih Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau kita melihat kasih Tuhan, tentu untuk kita bisa memahami, mengerti tentang kasih Tuhan, kita harus lihat di dalam firman Tuhan. Saya cuma lihat beberapa hal yang dikatakan tentang kasih Tuhan dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-12, bagian terakhir, bagian C ayat 17 dikatakan begini. 1 Yohanes pasal 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Kalimat berikutnya bagian C dikatakan, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ayat 17 juga kalau surat membaca di sana dikatakan juga, kasih Allah sempurna. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Jadi yang pertama kita harus mengerti, kita harus pahami bahwa kasih Tuhan, kasih Allah dalam hidup kita adalah kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna, kasih yang utuh, kasih yang lengkap. Bukan kasih yang setengah-setengah. Kalau manusia mengasihi mungkin bisa setengah-setengah. Hari ini mengasihi, besok tidak lagi mengasihi. Tetapi kasih Tuhan dalam hidup kita adalah kasih yang sempurna. Dalam Roma pasal 5 ayat 6 dan 9, itu di sana dikatakan, Roma pasal yang ke-5 ayat 6 dan 9 dikatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika
kita masih berdosa. Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita, kepada manusia ketika kita masih berdosa. Allah nyatakan kasih-Nya kepada kita ketika hidup kita hancur, hidup kita rusak. Allah nyatakan bahwa Dia mengasihi kita. Itu kasih Tuhan, kasih yang sempurna. Dia mau menerima apa adanya kita. Dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di sekarang ini, zaman orang belanja melalui online. Saya rasa mungkin Bapak Ibu, apalagi ibu-ibu tentu mungkin suka belanja melalui online. Apalagi kalau lihat-lihat, wah ini ada baju bagus dan lain sebagainya. Itu waktu kita beli, singkat-singkat ketika datang, tentu hal yang pertama apa yang kita lakukan, kita tentu lihat, kita periksa bagaimana jahitannya. Kalau kita beli baju, maka jahitannya bagus, apa kabarnya tidak luntur atau kancingnya ada yang copot. Kalau ada yang kurang-kurang, pasti kita komplain, tidak sesuai dengan ekspektasi, dengan harapan kita. Itu kita mau mendapatkan yang baik, yang utuh, yang sempurna. Itu kita manusia. Tapi kita melihat firman Tuhan katakan, Allah dalam keadaan kita yang berdosa, kita rusak, kita hancur, Allah mau terima kita apa adanya kita. Itu kembali kepada ayat yang tadi. Paulus katakan, aku berdoa supaya orang-orang percaya, orang-orang terus jemaat Tuhan memahami tentang kasih Tuhan, mengerti tentang kasih Tuhan. Nah, yang pertama saya jumpa di dalam ayat ini, yang pertama, kasih Tuhan adalah kasih yang sempurna, kasih yang utuh. Dan hari ini kita mungkin sekalipun kita di tengah-tengah apapun yang sedang kita hadapi, ingat bahwa Dia mengasihi kita. Dia mencintai kita dan menerima kita apa adanya kita. Dia tidak melihat kelemahan, kekurangan kita. Itulah Allah kita yang bahkan Dia mau mati pada waktu kita masih berdosa. Dia tidak menerima kita ketika kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang tidak. Justru dalam keadaan hidup kita hancur, rusak, kita berdosa, tetapi Dia terima apa adanya kita. Itulah kasih Tuhan yang pertama yang kita lihat di dalam ayat ini. Yang kedua, kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-30, kasih Tuhan. Yesaya 30 ayat yang saya baca ayat yang ke-18 dikatakan, Yesaya 30 ayat yang ke-18 dikatakan begini, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagia semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa-bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakanmu, Ia akan menjawab. Ayat 20, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajaranmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Yang di sini yang kedua, kasih Tuhan adalah kasih-Nya memelihara kita. Ini kasih Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat dalam pasal 30 ini, ayat pertama sampai ayat 5, di mana kita melihat bahwa umat Tuhan mereka adalah sebuah pergumulan, dalam sebuah masalah. Tetapi bukan berarti bahwa Tuhan sudah tidak membiarkan mereka, Tuhan sudah tidak mengasihi lagi kepada mereka. Tidak, walaupun mereka ada oleh sebab pelanggaran mereka, oleh sebab dosa mereka, kemudian mereka harus mengalami masalah persoalan dalam hidup mereka, tetapi bukan berarti Tuhan sudah tidak mengasihi lagi mereka. Tuhan izinkan mereka menghadapi masalah, tetapi Dia tetap pelihara, Dia tidak biarkan. Bahkan Dia dalam ayat 19 Dia berkata bahwa di sana
engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihi engkau. Berapa banyak seringkali di dalam menghadapi persoalan pergumulan, seringkali kita kadang-kadang kita sudah tidak bisa dapat mengucapkan kata kalimat ketika kita berdoa, mungkin tinggal air mata yang keluar. Tapi firman Tuhan berkata, engkau tidak akan terus menangis. Tentu Tuhan akan mengasihani engkau. Ayat 20 dikatakan, walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, mungkin hari-hari ini oleh karena situasi pandemi mungkin, sehingga mungkin penghasilan kita menurun, tidak seperti waktu yang lampau. Tetapi ingat baik-baik, Tuhan memelihara kita karena Dia mengasihi kita. Dia tidak membiarkan kita. Dan sampai pada waktunya, dikatakan ayat-ayat berikutnya, kita akan melihat berkat-berkat Tuhan akan berlimpah-limpah pada waktunya, pada waktu Tuhan mengasihani kita. Jadi yang kedua, kasih Tuhan, kasih yang memelihara. Yang berikut kita juga bisa melihat, tentu ada banyak kasih Tuhan. Paulus katakan sekali lagi, aku berdoa supaya kamu mengenal, memahami, mengerti tentang kasih Tuhan ini. Dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga, di sana dikatakan, kasihnya, kasih Tuhan adalah kasih yang kekal, kasih yang tak terbatas, kasih yang tak berujung, kasih yang tak berkesudahan. Itulah kasih Tuhan dalam hidup kita. Beda dengan kasih manusia. Kalau juga kita membaca juga di dalam peristiwa yang lain, tentu ada banyak yang kita bisa lihat dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 mulai ayat yang ke-11. Kita juga bisa menjumpai di sana bagaimana kasih Tuhan adalah kasih yang memulihkan, kasihnya menghidupkan. Lukas pasal Injil Lukas pasal yang ke-7 dikatakan di sana, saya baca mulai ayat yang ke-11, dikatakan begini. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil mengambil usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pemusuh berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk, dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Kita melihat Yesus dan rombongan akan pergi ke kota Nain. Di pintu memasuki ke kota itu berpapasan dengan rombongan orang yang mau pergi menguburkan seorang anak muda. Dan menurut para ahli berkata, biasanya tradisi orang Yahudi, anak muda itu, apalagi anak satu-satu, itu adalah harapan keluarga, masa depan keluarga. Dan sekarang anak ini mati. Jadi kalau dilihat di sana bahwa masa depan keluarganya tidak ada masa depan lagi, hilang masa depan. Tetapi kita bisa melihat di sini ketika Yesus berpapasan dengan seorang ibu ini, dia tergerak oleh belas kasihannya. Dia datang menghampiri usungan mayat itu, dan dikatakan dia mengulurkan tangannya, dan anak muda ini kemudian bangun, dia bangkit. Anak muda ini sekali lagi adalah harapan dari keluarga, satu-satunya harapan untuk masa depan. Kasih Tuhan
kasih yang memulihkan. Kasih Tuhan, kasih yang menghidupkan. Saya tidak berkata bahwa pagi ini, siang ini, bahwa saudara seperti apa yang alami di dunia. Tapi mungkin ada di antara kita, mungkin ada masa depan, harapan-harapan kita untuk impian kita untuk hari-hari depan, cita-cita kita, bahkan usaha kita, pekerjaan kita, bisnis kita, dan lainnya mungkin mati oleh karena situasi, oleh keadaan hari-hari ini. Kasih Tuhan itu sanggup memulihkan, menghidupkan kembali apa yang sudah mati. Dia sanggup pulihkan, dia sanggup bangkitkan kembali. Itulah Allah kita, Tuhan kita. Dan Paulus katakan, aku berdoa supaya setiap orang percaya mengenal, memahami kasih Tuhan itu betapa tinggi, panjang, lebar, dalamnya kasih Tuhan ini. Sudah berapa lama kita menjadi sebagai orang percaya, menjadi anak Tuhan? Sudahkah kita memahami kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup? Dan bukan saja cuma kita mengalami kasih, tetapi juga kita dapat merasakan kasih Bapa dalam hidup kita ini. Itulah kasih Tuhan. Yang terakhir, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita baca lagi satu ayat yang tidak asing begitu. Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan di sana. Kita semua tahu ayat ini, tapi tidak apa-apa untuk saya membaca lagi ulang. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang terakhir, kasihnya adalah kasih yang menyelamatkan, kasih yang rela berkorban. Dia berkorban, anaknya rela mati di kayu salib supaya kita diselamatkan, dosa-dosa kita diampuni, kesalahan-kesalahan kita dihapus oleh darahnya. Ketika dia mohon pengampunan, Tuhan mengampuni oleh karena Yesus telah mati bagi. Seharusnya kita harus dihukum dalam api neraka kekal untuk selama-lamanya, tetapi karena kasihnya, karena cintanya kepada kita, kita diselamatkan. Inilah kasih Tuhan dalam hidup kita. Kasihnya yang menyelamatkan, kasih yang kekal, kasih yang memelihara, kasih yang luar biasa. Dan tidak ada kasih seperti kasih ada di dalam Tuhan. Semua yang terjadi saat ini, saya percaya adalah apapun masalah persoalan kita, semua yang terjadi ada dalam kendali dari Bapa yang mengasihi kita. Kalau kita mungkin hari-hari ini tertekan, kita cemas, kita gelisah, ingat kasihnya, kasihnya yang memelihara kita. Ingat kasihnya yang kalau saudara mungkin dalam keadaan mungkin apapun yang sedang kita kerjakan, kita buat, dan mungkin mengalami kemerosotan, ingat kasihnya yang memulihkan kita, dan kasihnya yang tak berkesudahan. Menjadi pertanyaan, apa yang harus kita lakukan supaya kita lebih dalam mengenal kasih Tuhan, supaya kita lebih memahami, bahkan kemudian merasakan kasih Bapa, kasih Tuhan dalam hidup kita. Kalau dikatakan kembali kepada ayat yang kita baca tadi, Paulus berkata, dia berdoa, jadi untuk kita mengenal kasih Tuhan yang lebih dalam, mengenal kasih Tuhan yang tinggi, lebar, panjangnya itu, maka kita berdoa. Maka teruslah berdoa dan teruslah membaca dan merenungkan firman Tuhan agar kita dapat lebih dalam mengenal kasih Tuhan dan kemudian merasakan, mengalami kasih Bapa itu, kasih yang memulihkan, kasih yang menyelamatkan, kasih yang memelihara hidup kita, sehingga di hari-hari ini kita tidak akan takut dengan segala situasi yang terjadi, karena kita tahu kasih Tuhan menyelamatkan kita, kasih Tuhan memelihara kita, kasih Tuhan memulihkan kita, kasih Tuhan menghidupkan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.
Mari kita naikkan satu pujian, kita siapkan hati kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.
sesuatu terjadi di hidup kami ya Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan ya Tuhan, yang menghadapi masalah persoalan mendapatkan kekuatan baru ya Tuhan, sehingga terus kami mampu berjalan Tuhan, dan kami keluar sebagai pemenang ya Tuhan di tengah-tengah peperangan, di tengah-tengah pergumulan. Kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Kami mau sehinaan Tuhan di dalam meja perjamuan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur kepada Tuhan. Kami mau siap melakukan ini. Puji Tuhan. Saya mengundang semua para pelayan perjamuan Tuhan. Kita nyanyikan pujian kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Haleluya, puji Tuhan.
melihat dengan iman. Ini adalah tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan. Dengarkan firman Tuhan, dan sesudah itu kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama. Haleluya, haleluya. Angkat cawan di tangan. Ini adalah darah Yesus. Darah Yesus akan menunggal, menyatu dengan darah kita. Engkau yang lemah, percayalah, engkau pasti mendapat kekuatan. Yang sakit disembuhkan. Engkau yang berbeban berat, pergumulan apapun, engkau pulang, engkau mendapatkan kekuatan baru. Engkau keluar sebagai pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan dan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita naikkan sama-sama, katakan, darahnya amat kuasa. Oh, haleluya, 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 puji Tuhan. Darah Yesus yang menyatu dengan darah kita siang hari ini. Darah yang berkuasa, darah yang ajaib. Dia lepaskan segala susah, dia sembuhkan segala yang sakit. Darahnya sungguh luar biasa, darahnya aja. Haleluya, puji Tuhan. Oh, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Lepaskan segala susah, lepaskan segala susah. Udaranya terus. Nyanyikan dengan iman, nyanyikan dari hati. Engkau yang datang membawa segala beban, segala susah, percayalah, darah Yesus yang menyatu hari ini membuat engkau kuat, melepaskan segala susah, menyembuhkan segala sakit. Haleluya, puji Tuhan. Dari dosa, sembuhkan segala sakit, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebus, sekali lagi. Haleluya. Oh, darahnya amat kuasa. Darahnya, haleluya, amat kuasa. Sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Kami percaya Tuhan, kuasa darah-Mu Tuhan, oh Tuhan, yang menyembuhkan, yang memulihkan, terjadi bagi kami di tempat ini siang hari ini Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan Tuhan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, di tengah-tengah
tengah pergumulan kami. Bawa kami Tuhan untuk kami lebih memahami betapa Tuhan mengasihi kami, betapa Tuhan Engkau begitu mencintai kami, sehingga Engkau rela mati bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap umat-umat-Mu, setiap jemaat yang datang ya Tuhan, tidak ada satu orang pun yang pulang yang tidak mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang pulang yang tidak diberkati oleh Tuhan, yang tidak dijamah oleh Tuhan. Semua kami Tuhan diberkati oleh Tuhan, dilawat, dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur kepada Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu silakan. Kita akan menjalankan persembahan kita yang kedua. Kita akan pujian, Dialah segalanya, Dia bagiku. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara berikan bagi pelayanan tempat ini, dan juga berterima kasih buat hamba Tuhan Pendeta Ricky Keset yang sudah memberikan siraman rohani dari sesi pertama, sesi kedua, yang kita percaya kita telah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kami yakin pelayanan di Trias ya, diberkati oleh Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan, lutut berteduh mengaku bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Amin. Dan pengumuman minggu pelayanan bisa dimonitor, dan tanggal 20 ibadah sakramen penyerahan anak dari Bapak Andrianus Theophilus dengan nama anak Sinantia Stefania Theophilus. Lalu yang berulang tahun yaitu Saudara Andre Yonatan, anak dari Bapak Nana Suhana. Lalu setelah sesi 2 ini ada bimbingan pranikah untuk Saudara Jackson Pangaribuan dan Saudari Hotmaida Siaan. Kita berdoa supaya sampai pada hari H semuanya berjalan dengan lancar dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Iuran dana kasih yang bagi anggota jemaat yang ikut dalam keanggotaan dana kasih, tidak lupa untuk mengingatkan Juni iuran dana kasih bisa diberikan, yaitu 50.000 per keluarga, bukan per kepala, bukan,
tapi per keluarga 50.000 rupiah per bulannya. Tuhan Yesus memberkati. Bantu di dalam doa untuk jemaat-jemaat kita yang banyak sekali yang sedang sakit. Kita percaya kesembuhan hanya berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga kita berdoa juga Bapak Pendeta Farid supaya disembuhkan, dan nanti keberangkatan ke Manado ya, dari perjalanan dari sini sampai ke Manado dengan tidak kekurangan sesuatu apapun, dan acara di sana berjalan dengan sempurna. Ya, dalam rangka acara setahun meninggalnya Tante Farid. Jadi Tante Farid pulang ke Manado. Puji Tuhan, itu saja informasinya, pengumuman dari gereja. Kita beri bersama-sama, kita akan akhiri acara ibadah kita pada saat siang hari ini. Maka jiwaku pun memuji, sungguh besar Engkau Allah. Amin. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di penghujung ibadah siang hari ini, sama-sama kami bilang terima kasih kepada Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah dengar firman-Mu, dan firman-Mu mengajak kepada kami semua supaya kami dapat memahami kasih Allah. Betapa besar kasih Allah dalam hidup kami. Biar kami selalu dapat merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu, pakai dia terus dengan heran, baik dalam penggembalaan dia, dalam penginjilan dia. Tuhan beserta dengan dia,
supaya banyak-banyak jiwa dapat dimenangkan. Demikian juga hamba membawa dalam doa siang hari ini buat seluruh umat-umat Tuhan di tempat ini yang hadir pada siang hari ini. Mungkin ada datang dengan tubuh yang lemah karena penyakit yang dia alami dalam tubuh dia. Engkau adalah tabib kami, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Kami menyerahkan tubuh-tubuh yang sakit dalam tangan kuasa-Mu, dan kami mau perintahkan kuasa setan penyakit dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biar kuasa iblis pergi, tinggalkan tubuh-tubuh yang sakit, sehingga umat-umat-Mu dia boleh pulang dengan kesehatan, dia boleh pulang dengan kekuatan yang baru. Damai sejahtera menyertai dia selalu, Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang bimbang Tuhan beri ketetapan iman yang teguh, yang menghadapi tantangan cobaan dalam nama Yesus. Tuhan ganti dengan kemenangan dari sorga. Setiap pengorbanan umat-umat-Mu siang hari ini, seberapa besar yang mereka sudah berikan demi pekerjaan-Mu di tempat ini, Tuhan tilik dari maha tinggi, Tuhan buka tingkap-tingkap langit-Mu, Tuhan curahkan berkat bagi setiap umat-umat Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus, turunlah berkat Tuhan. Tuhan buka jalan usaha mata pencarian mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan selalu buka jalan, sehingga umat-umat Tuhan di tempat ini, mereka boleh melihat betapa hebat, betapa besarnya kuasa Allah dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Gembala kami di tempat ini. Pakai dia terus dengan heran, tambahkan kesehatan, kekuatan baru, terutama sekali pengurapan Roh Kudus. Karuniakan kepada Ibu Gembala kami di tempat ini, dalam nama Yesus. Tuhan pakai dia dengan heran, sehingga nama Tuhan dipuji, dibesarkan. Sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain. Kami kembali ke rumah kami masing-masing, baik kami yang berjalan kaki, berkendaraan umum, berkendaraan pribadi. Hentar kami Tuhan, jauhkan kami dari segala kuasa kegelapan mara bahaya. Dalam nama Yesus, hancurkan semua itu dengan kuasa-Mu. Kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Dan berkat-berkat ini kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tambahkan kekuatan kesehatan, bahkan roh hikmat, akal budi dari sorga, terutama sekali roh takut akan firman-Mu, supaya mereka dapat memimpin roda pemerintahan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sempurnakan ibadah kami siang hari ini. Kami punya keyakinan besar, Tuhan sudah memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kita angkat kedua belah tangan. Kekasih-kekasihku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa damai sejahtera sukacita dari Tuhan, serta berkat-berkat yang indah daripada Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus yang selalu setia menyertai kita sekalian, mulai siang hari ini, malam hari besok hari, bahkan sampai selama-lamanya. Kami akhiri ibadah siang ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih.
GPD Gereja 50 makin banyak terobosan kreatif dan inovatif. Dan tadi dalam mengikuti ibadah tadi sungguh-sungguh merasakan sukacita, merasakan hadirat Tuhan ada di GPD Gereja 50. Untuk semua pelayan-pelayan terus mendukung, membantu Ibu Gembala untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan semua jemaat kiranya terus diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan.